Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, happy nggak dengan undian Liga Champion untuk perempat final? Happy? Pasti dong sahabat Bob ya, bahwa kita ketemu dengan Benfica. Tapi sebelum gua lanjut sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Ya, undian perempat final sudah keluar dan akhirnya Inter bertemu dengan yang namanya Benfica. Jadi memang musim ini kita berjodoh dengan tim-tim dari Portugal. Apakah ini pertanda Inter akan menjadi juara? Wow, gimana komentar sahabat Bob dengan undian kemarin? Inter ketemu dengan Benfica dan AC Milan ketemu dengan Napoli. Bukan terjadi yang derbynya Milan dengan Inter ya di Liga Champion. Nah, kalau Inter bisa melewati Benfica, Inter akan ketemu dengan antara pemenang AC Milan dan Napoli, sahabat Bob. Artinya, kalau kita bisa melangkah ke semifinal dan kita juga bisa mengalahkan salah satu antara Napoli dengan AC Milan, kita bisa melangkah ke final puncaknya Liga Champions, sahabat Bob ya. Jadi ini sangat banyak yang berbicara, wah ini kita optimis dulu sahabat Bob. Artinya ini kan masih lama ya. Kita akan ketemu di kandangnya Benfica itu tanggal 11 April dan di kandang kita tanggal 18 April. Jadi ya Inzaghi masih bisa mempersiapkan waktu tim untuk untuk Liga Champion untuk perempat final. Jadi ya ini akan menarik sekali, apalagi kita tahu bahwa Benfica ini kemarin satu grup dengan PSG dan kemarin juga sebelum dia melaju ke perempat final dia menggulung yang namanya klub Brugge 7-1, sahabat Bob. Jadi memang ganas, dan ini juga ada mantan pemain Inter João Mario yang istilahnya yang tidak pernah sukses di Inter dan akhirnya dibuang sama Inter. Nah, kita akan lihat bagaimana nanti, apakah semoga kita berharap ya, kita sebagai fans kita berharap yang terbaik buat Inter. Kita doakan Inter yang terbaik, bukan mengomongkan yang hal-hal yang negatif, sahabat Bob. Setuju nggak sahabat Bob? Jadi ya kita happy ya, kalau gua happy banget ya ketemu dengan Benfica, walaupun Benfica bukan lawan yang gampang, sahabat Bob. Jadi ya apa kata si Simone Inzaghi, Benfica 2 laga sulit, tapi kami ingin memberikan hadiah impian fans kami gitu. Jadi ya bagaimanapun dengan pertemuan Benfica ini ya, Inzaghi berjanji atau mengucapkan bahwa ini adalah sebagai hadiah buat fans. Semoga Inter bisa lolos ke babak berikutnya. Inter kembali ke perempat final Liga Champions dan kami sangat bangga dengan fakta itu, karena klub ini pantas bermain di pertandingan seperti ini ya. 12 tahun sahabat Bob itu bukan waktu yang sebentar. Melawan Benfica kami akan memainkan pertandingan yang hebat dan saya yakin akan memiliki atmosfer yang brilian dan taruhan yang sesuai dengan fase kompetisi ini ya. Makanya kita nggak tahu sahabat Bob ya, mau kayak Manchester City kemarin ganas, Benfica ganas, tetapi benar yang Inzaghi bilang bahwa di perempat final atmosfernya akan berbeda. Nggak mungkin lagi ya skor-skor gede seperti itu ya, pasti akan jauh lebih berbeda ya. Inzaghi mencatat bahwa Benfica adalah tim yang kuat dan rasa tradisi yang tinggi, dan mereka memenangkan grup dengan memainkan sepak bola yang bagus. Namun kami belum tersingkir. Kami ingin memberikan mimpi lain kepada penggemar kami. Ini akan menjadi 2 pertandingan yang sulit, tapi tidak diragukan lagi menarik. Kami semua akan bekerja untuk menjadi yang terbaik dan tidak meninggalkan kesempatan untuk mencoba lolos ke babak berikutnya ya. Dibuktikan nama Inzaghi kemarin bahwa bisa melewati Porto, dan semoga benar-benar kita juga bisa melewati Benfica. Waduh, kalahin Benfica masuk ke semifinal 3 langkah sahabat Bob menuju trofi Liga Champions. Semoga sahabat Bob ya. Apalagi kita tahu bahwa Inzaghi luar biasa kalau untuk kompetisi-kompetisi pendek ya. Nah, ini sedikit dari Wakil Presiden Inter Milan, Xavier Zanetti. Benfica tim yang kuat,
tapi kami akan bermain untuk mencapai semifinal ya. Kalau dia berbicara mencapai semifinal, artinya Inter step by step. Kalahin dulu Benfica, lanjut ke semifinal, nanti ketemu siapa semifinal, kalahin, maju lagi ke final, dan kalahin, dan juara. Gitu loh maksudnya Javier Giamatti. Benfica adalah tim yang kuat, tetapi itulah yang terjadi pada setiap tim yang Anda temui di tahap kompetisi ini. Nah, ini yang pernah gue bilang juga bahwa kalau udah masuk perempat final, tidak ada tim yang mudah untuk dilawan. Mau kita ketemu City, mau ketemu Madrid, mau ketemu Munchen, nah kita dijodohkan untuk ketemu Benfica. Dan Benfica juga bukan kaleng-kaleng, sahabat Bob. Ya, sekarang kami di sini, kami berharap dapat menghormati pentingnya perempat final dan semifinal ini dengan cara yang benar. Ya, dia bilang itu bisa memberikan kami keuntungan, tapi kami tidak bisa terhenti dan kami harus terus memberikan perhatian penuh kepada anggota tim mereka yang lain. Ini kan siapa namanya pemain Argentina, siapa Otamendi kan tidak bisa bermain di leg pertama. Jadi ya tetap aja Benfica ini tim yang kuat dan tidak ada yang mudah, sahabat Bob. Mereka memiliki banyak kualitas dan pemain yang dapat menciptakan sesuatu dan ketiadaan, kata Zanetti tentang Benfica. Kami akan bermain untuk itu dan kami akan mempersiapkan itu sebaik mungkin. Jadi ya udah pastilah Inter akan mempersiapkannya, Inzaghi, apalagi kita udah selama menjalani Liga Champions di musim ini, kita benar-benar struggle dan tapi akhirnya kita benar-benar bisa sampai di level ini sekarang, sahabat Bob. Nah, terus gaung dari sisi pemenang treble Mourinho untuk Inter Milan. Jadi udah ada gaungnya, sahabat Bob ya. Jadi gini, kita tahu bagaimana pertandingan Inter waktu itu melawan Barcelona, terus juga bagaimana melawan Porto gitu. Nah, jauh dari itu, kedisiplinan dan intensitas yang digunakan Nerazzurri dalam mendekati pertandingan-pertandingan tersebut berarti bahwa pertandingan-pertandingan tersebut adalah pertandingan yang menegangkan, yang menghasilkan terutama bagi supporter kegembiraan yang sama besarnya dengan kemenangan yang lebih bergaya. Bagi Gazzetta ini adalah bukti kembalinya era kembalinya era Mourinho di kompetisi Eropa. Ya kita tahu bagaimanapun juga AC Milan juga bermain waktu itu bagaimana bertahan, terus juga Inter yang kemarin bagaimana menjalankan Catenaccio ya. Ini yang disebut yang namanya Gazzetta dello Sport. Ini adalah gaungnya Mourinho, sahabat Bob. Ini apakah pertanda Inter akan juara Liga Champions musim ini? Semoga, sahabat Bob ya. Kita tunggu aja. Nah, sedikit gua mau berbicara tentang media Italia menyoroti kemunculan Hakan sebagai pemimpin lini tengah dengan perubahan posisi di musim ini ya. Kita tahu, sahabat Bob, bahwa karirnya Hakan ini dia selalu bermain lebih ke depan dan juga box to box, kadang di sayap. Tetapi di Inter dia berubah di musim ini ya. Perubahan itu terjadi karena memang cederanya Brozovic dan ternyata dia bisa menjalankan sangat fasih ya. Jadi musim ini Hakan telah dipindahkan sepenuhnya ke posisi regista, sahabat Bob. Jadi ya ini adalah sesuatu yang anugerah sebenarnya buat Inter, buat Inzaghi ya. Cara pemain berusia 29 tahun itu memainkan posisinya membuatnya tidak takut untuk melakukan aksi pertahanan terakhir yang vital, mengatur lini tengah di depan pertahanan dan mengatur tempo dengan umpannya dari dalam. Bagi Corriere, ini adalah bukti bahwa Hakan telah menjadi pemimpin di lapangan Inter kali ini. Gue sepakat bagaimana waktu melawan Porto, waktu benar-benar Hakan benar-benar memainkan perannya, sahabat Bob. Jadi ya kita setuju bahwa ya kan kemarin di video gue bilang bahwa ada kemungkinan Kessie akan ditukar dengan Brozo. Ini akan jauh lebih menguatkan si Hakan sebagai regista kalau benar-benar Kessie datang ke Inter, sahabat Bob. Ya. Terus media Italia juga menyoroti bagaimana sistem 352 jadi benteng pertahanan Inter Milan di Liga Champions musim ini ya. Bagaimanapun 352 di Serie A tidak begitu berjalan ya untuk Inzaghi. Ini menurut surat kabar ya Gazzetta dello Sport ya.
Tetapi namun di Eropa, organisasi ketat tim dalam bentuk yang disukai mantan pelatih Lazio telah memberi mereka keamanan dan pertahanan di panggung terbesar. Melawan tim Barcelona, Porto yang telah memberikan segalanya kepada mereka dalam pertandingan do or die, Inter mampu mengandalkan rasa soliditas dengan setiap pemain mengetahui dengan jelas peran mereka dalam bentuk tersebut. Jadi ya, ini ya kenapa kita melihat begitu kompak, mereka benar-benar gigih, kekeh masing-masing karena mereka sudah tahu fungsinya mereka. Nah, ini benar-benar bagi Gazzetta ini adalah aspek yang telah memberi Inter elemen ekstra yang dibutuhkan untuk kompetisi tingkat teratas ya, karena telah menjadikan mereka benteng pertahanan. Jadi ya luar biasa ya. Semoga benar-benar Inter bisa melangkah jauh, sahabat Bob. Nah, ini sedikit kata wartawan Marco Barzaghi ya. Inter Milan bisa menandatangani Soled back Salzburg senilai 15 juta karena Bayern Munchen tidak tertarik menjual Pavard. Jadi ya ini salah satu yang mencuat ya bahwa si Soled ini akan menjadi penggantinya Skriniar. Harganya kurang lebih 15 juta. Ini pemain Prancis, sahabat Bob. Lumayan bagus sih ya kalau gue lihat video-videonya si Soled ini ya. Jadi ya kita tunggu apakah benar Inter bisa mendapatkan Soled Omar ya. Dia sekarang bermain di Salzburg dan penampilan dia di musim ini adalah 14 kali, 1 gol dan 1 sasaran, gol gitu loh. Dan juga baru 1 keurning. Dan tingginya 192 dan kita berharap siapapun yang diincar Inter, apakah Soled, apakah Pavard juga akan jadi atau tidak, apakah Bekau, banyak sekali sahabat Bob. Jadi ya kita berharap semoga benar-benar Inter mendapatkan pemain yang diincar. Apalagi nanti Inter juga seperti yang di video gue sebelumnya bahwa Inter bisa berpotensi mendapatkan 100 juta dari Liga Champions, sponsor dan penonton. Semoga sahabat Bob ya. Dan minggu pagi Senin dini hari kita juga akan ketemu dengan Juventus dan tunggu video berikutnya sahabat Bob. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.